Ketegangan di Timur Tengah kembali membara. Israel dan Iran saling serang. Namun kali ini Amerika Serikat ikut turun tangan secara militer. Lalu apa dampaknya untuk Indonesia? Mari kita bahas dengan jernih dari sisi ekonomi, geopolitik, dan diplomasi. Pertama, dari sektor energi. Ditutupnya Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut yang paling penting bagi lalu lintas pasokan minyak dunia. Pada minggu kemarin, menyusul serangan Amerika Serikat, Parlemen Iran menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran. Pengumuman itu disampaikan oleh Mayor Jenderal Esmaili Qausari, anggota Komisi Keamanan Nasional di Parlemen Iran. Langkah penutupan jalur pelayaran penting di Teluk Persia tersebut secara luas dipandang sebagai ancaman Iran yang paling efektif untuk menyakiti Barat, sebagaimana dilansir Reuters. Hampir seperempat pengiriman minyak global melewati Selat Hormuz, perairan sempit yang berbatasan antara Iran dengan Oman dan Uni Emirat Arab. Iran Press TV melaporkan kini penutupan selat secara resmi memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Dewan tersebut merupakan badan yang dipimpin oleh orang yang ditunjuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Upaya untuk menghentikan pasokan minyak dari Teluk dengan menutup selat tersebut dapat menyebabkan harga minyak global meroket. Selain itu, penutupan selat itu juga akan menggebuk perekonomian dunia serta mengundang konflik dengan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang besar yang bermarkas di Teluk. Harga minyak kemungkinan akan naik antara 3-5 dolar Amerika Serikat per barrel saat perdagangan dilanjutkan setelah AS menyerang Iran pada akhir pekan, kata sejumlah ahli. Bagi Indonesia yang masih impor minyak mentah, dampaknya sangat terasa Tribuners. Harga BBM, LPG, dan listrik bisa melonjak. Tekanan subsidi membengkak, APBN juga beresiko jebol. Dampak domestik inflasi dan nilai tukar. Kedua, efek domino di dalam negeri. Mahalnya energi mendorong inflasi, harga transportasi, bahan pokok, hingga logistik melonjak. Bank Indonesia bisa saja menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah. Namun langkah ini berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi. Kita pun masuk ke masa sulit. Daya beli turun, kredit melambat, konsumsi rumah tangga tertekan. Ketiga, pasar keuangan. Kondisi global yang tak pasti mendorong investor menarik modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor cenderung memilih aset aman seperti dolar dan emas. Sementara pasar Indonesia bisa alami gejolak. IHSG melemah, rupiah tertekan. Keempat, resiko diplomatik. Keterlibatan Amerika dalam konflik Timur Tengah berpotensi menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat Muslim, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia harus cermat memainkan posisi diplomatik, menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat, namun tetap vokal membela kemanusiaan dan perdamaian terutama untuk Palestina. Jadi, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Pemerintah perlu menyiapkan skema subsidi yang fleksibel. Bank Indonesia harus siaga menjaga nilai tukar dan inflasi. Dan yang tak kalah penting, memperkuat diplomasi bebas aktif di PBB, OKI, dan G20. Konflik Israel-Iran dengan keterlibatan Amerika bukan sekedar urusan jauh di luar negeri. Dampaknya bisa terasa sampai dapur rumah kita, dari harga BBM hingga daya beli. Namun Indonesia tidak boleh hanya pasif menunggu gelombang datang. Dengan kebijakan ekonomi yang tangguh dan diplomasi yang tegas, kita bisa berdiri kokoh di tengah dunia yang berguncang. Nah, kalau menurut Tribuners gimana? Tulis pendapatmu soal Amerika ikut perang Israel-Iran. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.